Injil Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Mari kita membaca secara silih berganti ya. Jadi sebelah sini membaca ayatnya yang ke-8 dan sebelah kanan saya membaca ayatnya yang ke-9, begitu seterusnya sampai dengan ayat yang ke-20. Sekali lagi, Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-20. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Gembala-Gembala. Saya persilakan. 1, 2, 3. Di daerah itu ada gembala-gembala yang digelar kepada menjaga kawanan nama mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berberita Seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan memuliakan Tuhan sesudah meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lapis dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba telah sama-sama dengan malaikat itu sejumlah pesawat tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga. Gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah mereka. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika Piala Dunia ini dijadwalkan atau ada musim Piala Dunia, maka setiap pencinta bola ya, yang hobinya bola pasti melihat jadwal Piala Dunia, browsing di internet. Untuk apa? Mempersiapkan diri menonton Piala Dunia. Bahkan teman-teman, beberapa waktu yang lalu kami lari pagi ya. Kebetulan di sini ada Risto ya. Risto sebagai bidang olahraga. Dan saya di grup, ayo teman-teman lari pagi. Kak, ada sekitar 10 orang yang mau lari pagi besok, jadi kita kerombol ya. Wah, dengan penuh antusias saya datang jam 5 di tempat ini. Saudara, saya bawa sepeda dari rumah. Dan ketika datang ternyata yang datang hanya 5 orang waktu itu. Nah, saya bilang, Risto, di mana yang lain? Aduh Kak, mereka habis nonton bola kemarin semalam, Brazil, dari jam 2 baru tidur sekitar jam 4, jam 5. Jadi mereka sudah tidak bisa bangun dari tempat tidur. Wah, itu saudara-saudara, untuk menyambut pertandingan bola, kita perlu mempersiapkan diri, kita melihat schedule-nya, ya kan? Nah, bagaimana kalau kita juga menyambut orang yang penuh, yang sangat kita hormati, yang sangat kita cintai ketika datang di tempat kita? Pas kita mempersiapkan dengan baik, mempersiapkan sambutan yang begitu hangat, yang menyenangkan orang itu. Dan di sini ada seorang ibu hamil, ya, Bu Rila di mana Bu Rila ya? Dia tidak ada di sini. Ada. Di sini ada seorang ibu hamil, dan biasanya ibu-ibu yang hamil untuk menyambut bayi buah hati yang akan lahir itu pasti mempersiapkan segala sesuatu keperluan bayi itu. Belum lahir, tapi sudah dipersiapkan. Mungkin beli bajunya, mungkin beli alat-alat bayi dan segala macam. Ibu-ibu lebih tahu daripada saya. Itu hanya untuk menyambut bayi yang akan lahir, buah hati. Ya.
sebelum dia lahir kita sudah mempersiapkan diri. Dan demikian dengan beberapa tempat yang dikunjungi oleh Presiden. Beberapa waktu yang lalu saya lihat Pak Presiden Jokowi datang ke Sumba. Dan wah, dengan begitu antusias masyarakat di Sumba itu mempersiapkan dengan matang untuk menyambut seorang presiden. Itu biasanya disambut dengan tari-tarian gitu ya. Dengan tari-tarian yang begitu megahnya, begitu mewahnya. Karena kenapa? Yang datang adalah orang penting. Nah demikian dengan apa yang kita renungkan hari ini saudara-saudara, kita merenungkan firman Tuhan ini dengan tema sambutlah kelahirannya. Kelahiran siapa? Itu kelahiran Sang Raja Damai. Kelahiran Tuhan yang di atas segala-galanya dia berkuasa. Dia adalah Raja di atas segala raja. Dia adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dia datang ke dalam dunia. Dia datang untuk menebus kita, untuk menjadi manusia. Supaya apa? Supaya kita manusia yang berdosa, supaya kita manusia yang binasa ini tidak binasa. Sering-sering ada pertanyaan, kalau dia Tuhan kenapa dia mati? Kalau dia Tuhan kenapa dia jadi manusia? Alasannya karena yang dia selamatkan adalah manusia. Kalau yang dia selamatkan adalah hewan, bisa saja dia tidak datang menjadi manusia karena dia bisa mengatakan sesuatu untuk terjadi. Ya kan? Dia Tuhan, dia bisa dengan kata-katanya dan tanpa harus bertindak secara langsung. Dia bisa melakukan apapun karena dia maha kuasa kan. Tetapi dia tidak melakukan itu. Hanya untuk menebus manusia dia harus datang untuk menjadi manusia. Untuk apa? Membuktikan kasihnya kepada manusia. Kasih tanpa bukti adalah omong kosong bagi kita. Teman-teman pasti kalau lagi jatuh cinta atau pacaran, yang sering terjadi atau kata-kata yang sangat familiar di antara dua sejoli yang lagi pacaran itu adalah buktikan cinta. Kalau kamu mencintai saya, apa buktinya? Nah Tuhan mencintai kita itulah buktinya. Dia datang ke dalam dunia, dia lahir menjadi seorang manusia. Tapi saudara-saudara kalau kita melihat di dalam Alkitab ini siapa yang datang menyambut sang raja itu? Apakah orang kaya? Ternyata bukan saudara. Yang datang menyambut sang raja itu bukan orang kaya. Apakah orang pintar saudara? Bukan orang pintar. Apakah itu para pemimpin agama Yahudi, orang Farisi waktu itu yang tahu tentang firman Tuhan sejak dari mulanya? Bahkan itu semua ada di dalam kepala mereka. Mereka menjadikan itu sebagai alasan untuk membuat orang lain itu menganggap mereka terhormat. Apakah mereka itu yang menyambut Tuhan ketika Tuhan datang menjadi manusia lahir? Bukan saudara. Apakah yang datang menyambut Tuhan adalah seorang pejabat yang pada waktu ada seperti Herodes misalnya menyambut raja di atas segala raja ini? Bukan saudara-saudara. Di dalam Alkitab yang kita renungkan hari ini, kita belajar bersama-sama. Ternyata yang menyambut Tuhan adalah seorang gembala. Malaikat Tuhan datang bukan kepada orang berduit, bukan kepada orang kaya, bukan kepada orang pintar, bukan kepada orang yang kedudukannya tinggi, kepada pejabat. Tetapi malaikat Tuhan datang memberitahukan kedatangan Tuhan untuk Tuhan Yesus ini disambut, yaitu kepada gembala. Asik dong ya, gembala. Menurut kita asik saudara. Tapi kalau kita melihat posisi gembala pada waktu itu, saya mencatat beberapa hal. Saudara-saudara, ternyata gembala ini itu adalah mereka yang dianggap status sosial itu paling rendah, saudara-saudara. Mereka adalah orang-orang yang tidak dipercayai untuk memberikan kesaksian di pengadilan. Mereka adalah orang-orang yang hanya orang-orang suruhan. Makanya pekerjaan mereka adalah
menjaga domba, mengembalakan domba, dan itu pun harus diawasi. Karena takutnya ketika mereka mengawasi domba, mengembalakan domba, mereka mencuri domba itu. Jadi mereka ini dalam status sosial bukan orang yang dipercaya. Justru mereka yang dianggap sebelah mata. Mereka adalah orang-orang yang dilupakan. Mereka adalah orang-orang yang dibuang, saudara-saudara. Mereka bukan siapa-siapa. Mereka hanya tahu mengembalakan domba. Pada malam hari menjaga domba. Mereka tidak tahu tentang keramaian. Mereka tidak tahu tentang teologi. Mereka tidak tahu tentang ilmu segala macam yang berkembang di luar sana. Tidak. Mereka hanya fokus untuk mengembalakan domba-domba di padang, memberikan makan, membawa ke rumput. Itu aja kerja mereka. Apakah orang-orang itu diingat di dalam kelompok masyarakat, kasta masyarakat? Tentu tidak. Apakah orang-orang itu diingat ketika ada acara-acara penting? Tidak, saudara. Dilupakan, dibuang. Tapi apa yang terjadi? Malaikat Tuhan datang kepada mereka. Saudara-saudara, kenapa harus kepada para gembala? Kenapa harus gembala yang dipilih Tuhan untuk menyambut Tuhan? Kenapa bukan orang kaya? Saudara, kalau orang kaya yang dipilih Tuhan untuk menyambut Tuhan, maka biasanya itu orang kaya itu membuat perhitungan dulu, saudara. Pengeluaran saya kalau ke sana berapa? Oh, saya harus mempersiapkan ini dulu, membeli ini segala macam. Jadi fokusnya ketika Tuhan menyuruh orang kaya menyambut Tuhan, bukan kepada Tuhannya, tapi kepada apa yang dipersiapkan dulu. Bukan apa yang Tuhan inginkan, bahwa hatinya dulu datang duluan, bukan segala sesuatu yang bentuk materi yang penting. Tapi kalau itu orang kaya, tidak begitu. Dia hitung dulu kalau bisa berapa persen. Maka 10% saya keluarkan kas dari keuangan saya untuk menyambut ini. Harus tanpa hitungan. Bagaimana? Kenapa bukan pejabat, saudara-saudara? Kalau pejabat, maka kemungkinan dia tidak mau berjalan sendiri, apalagi itu pada malam hari. Ya kan? Itu pada malam hari, tidak mungkin dia datang sendiri. Apalagi juga Yesus yang lahir, itu lahir di mana? Di kandang domba. Dilahirkan oleh siapa? Bukan juga orang penting, dia hanya tukang kayu. Kemungkinan besar dia berpikir 10 kali lipat untuk datang melihat Yesus itu. Pejabat harusnya di tempat terhormat toh, ya kan? Harusnya di tempat yang mulia, yang agung. Mana ada pejabat pergi ke kandang domba, hanya melihat seorang bayi yang lahir, dan itu pun dia anak tukang kayu lagi. Itu yang terjadi, saudara-saudara. Lalu kenapa bukan orang pintar? Kenapa bukan orang-orang Farisi yang tahu tentang firman Tuhan? Saudara-saudara, kalau itu yang dipilih Tuhan, kemungkinan besar ketika malaikat Tuhan mengatakan bahwa telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud, tapi yang terjadi, mereka berdoa dulu, loh. Kok bisa? Bukankah Mesias itu datang secara tiba-tiba? Ya. Dan di dalam jurnalis tadi dikatakan bahwa Mesias itu datang nanti secara tiba-tiba di Migdal Eden, ya, di menara kawanan domba. Loh, kok bisa dia lahir datang dalam bentuk bayi? Ini tidak sesuai nubuatan dong. Harus berdebat dulu. Jadi sebelum datang sudah berdebat dulu, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, beberapa hal ini kemungkinan besar juga ada di dalam kehidupan orang percaya. Pertanyaannya, ketika kita mempersiapkan Natal ini, ketika kita mempersiapkan hati kita menyambut Sang Raja, mana yang kita duluankan? Mana yang lebih kita utamakan? Apakah menyambut Sang Raja itu menyambut Yesus, atau euforianya, atau acaranya? Saudara-saudara, itu yang sering terjadi. Sering sekali dalam acara Natal, saya bukan anti dengan dekorasi atau dengan acara yang mewah, saudara-saudara.
Tapi jangan sampai acara yang mewah, dekorasi mempersiapkannya itu kita lupa bahwa yang harusnya kita persiapkan adalah hati kita menyambut yang lahir itu. Tuhan tidak perlukan apa yang kamu persiapkan. Segala macam dalam bentuk materi, dalam bentuk kemewahan, dalam bentuk yang kelihatan, saudara-saudara. Ya saja itu adalah alat iblis untuk membuat hati kita tertutup menyambut Tuhan. Tapi apa yang Tuhan inginkan sebenarnya hati kita dulu. Hati kita yang benar-benar kosong supaya itu menjadi tempat yang muat bagi Tuhan. Saudara-saudara, ketika saya merenungkan kisah para gembala ini, dalam hati saya, Tuhan, Engkau begitu luar biasa. Tuhan justru memberikan kabar ini kepada orang-orang yang dianggap sebelah mata, kepada orang-orang yang dianggap sampah masyarakat, bukan kepada orang-orang yang punya jabatan atau kedudukan yang tinggi di dalam status sosial. Saudara, sering sekali ya, ketika kita punya segala hal, ketika kita punya ilmu, ketika kita punya uang dan segala macam punya jabatan, sering sekali itu menghambat kita yang seharusnya merendahkan hati kita, membuka hati kita betul-betul menyambut Tuhan. Tapi itu justru menghalangi kita. Misalnya ketika kita menyambut Natal, kita punya duit misalnya, kita dianggap sebagai orang yang punya uang, kita dianggap sebagai orang kaya, di status sosial kita di masyarakat adalah tinggi. Maka ketika kita menyambut Natal, apa yang harus kita persiapkan? Sering sekali di gereja-gereja saya melihat mereka fokus mempersiapkan dress code. Baju apa dulu yang kita bawa, yang kita pakai kalau Natal ini warna apa gitu ya. Kebaya apa, kalau ibu-ibu biasanya suka untuk membeli kebaya. Kapan kita belanja? Bahkan kalau hanya gara-gara itu ada yang sampai konslet. Ya kan? Hanya gara-gara karena tidak jadi beli baju baru itu tidak. Hatinya tidak suka cita menyambut Natal. Apakah yang penting itu pakaian? Apakah yang penting itu adalah pernak-pernik Natal? Bahkan ada di beberapa tempat saudara-saudara. Ya. Nah ini saya cerita. Ketika saya pelayanan di Papua, ada seorang aparat desa. Nah waktu itu saya yang memimpin semua rangkaian ibadah. Maka untuk menyalakan lilin itu saya memberikan perwakilan kampung, perwakilan majelis, perwakilan jemaat, perwakilan anak sekolah minggu, pemuda dan segala macam sebagainya. Nah aparat kampung ini dia memang hanya aparat kampung biasa, kan sudah diwakili oleh kepala desa. Saya bukan tidak menghargai dia, bukan. Tapi saya tidak meminta dia untuk menyalakan lilin. Apa yang terjadi? Dia teriak-teriak di jembatan perahu. Dia bilang, aduh anak pendeta itu tidak menghargai, dia tidak tahu saya ini aparat kampung. Kenapa dia tidak suruh saya untuk menyalakan lilin, saudara-saudara? Dia tidak ikut kebaktian sampai selesai. Dia pergi pulang dan ngomel-ngomel di jembatan perahu. Sering sekali jabatan itu menghalangi kita yang harusnya kita merendahkan diri. Tapi justru jabatan membuat kita untuk meninggikan hati. Hati-hati dengan jabatan, hati-hati dengan prestasi yang kita miliki. Semuanya itu dari Tuhan, tapi jangan sampai menghalangi kita datang kepada Tuhan. Nah, di antara anak-anakku juga anak-anak muda, pasti ini sering sekali gini, Ma, aku minta uang, kirim uang. Untuk apa? Beli baju baru Natal. Ketika orang tua mengatakan, aduh nak, hasil panen kita ini lagi kurang bagus. Sabar ya. Kan tahu kan kemarin itu barusan ada belalang menyerang lahan kita. Jadi hasil ladang itu kurang bagus. Kalau ya sabar, oh iya mah gak apa-apa. Tapi ada juga yang protes. Wah, gak tahu gak kalau saya ini di kota, saya butuh baju baru untuk menyambut Natal. Apa kata teman-temanku kalau baju yang saya pakai itu adalah baju yang tahun lalu. Saya butuh baju baru.
Akhirnya apa yang terjadi? Biasanya dikirim mau kuliah, maka dialihkan untuk beli baju baru. Hati-hati saudara-saudara. Dikirim uang registrasi semester, dipotong setengah untuk beli dress code untuk anak. Saya kayak pengalaman banget ya itu ya. Saya pernah jadi anak kos, tapi saya tidak pernah melakukan seperti itu. Tapi saya lihat teman-teman saya waktu itu yang meminta uang kepada orang tua, tapi tidak untuk uang studi, dialihkan untuk yang lain. Ada juga yang di momen Natal ini menggunakan momen ini untuk berpesta pora dengan teman-temannya, saudara-saudara. Biasanya anak-anak kos, bro, kita kumpul di mana? Karena ini di sini banyak anak-anak kos ya. Jadi saya menceritakan kisah kehidupan saya ketika saya di kos, dan itu yang saya mau sampaikan. Dan menjadi pengalaman. Biasanya kita kumpul di mana, bro? Kumpul di kosnya yang sana. Ngapain di sana? Ada tuanya. Ya, ada tuanya minum-minum di sana. Biasanya sih diawali dengan ngopi, terus ada kepaki. Kalau di Papua kepaki tahu, kepaki rokok, terus baru ada air yang berbisa, itu tua, pasopi, biasanya seperti itu. Nah, sama juga dia minta uang kepada orang tua, ma, minta duit. Pak, minta duit untuk apa? Ada keperluan mendadak, karena ini hari Natal. Saudara-saudara, itu semua yang menjadi penghalang kita untuk menyambut seorang raja yang lahir itu. Saudara-saudara, bukan itu yang dipentingkan Tuhan, bukan itu yang diutamakan Tuhan untuk hadir dalam hidup kita. Tetapi kalau kita melihat di dalam kehidupan para gembala ini, mereka tidak memikirkan banyak hal, saudara-saudara. Hati mereka benar-benar kosong, yang mereka memang hanya menganggap diri yang kami ini ya seperti ini. Kami bukan orang penting dia status sosial atau di tengah-tengah masyarakat. Jadi memang hati mereka benar-benar kosong, hati mereka memang benar-benar fokus ketika malaikat datang kepada mereka. Mereka langsung antusias. Apa yang terjadi? Mereka memiliki kerinduan yang sangat dalam untuk menantikan kedatangan Tuhan. Orang-orang yang ada di padang gurun pada waktu itu, di padang belantara itu para gembala, pasti merindukan yang namanya pembebasan, merindukan yang namanya kabar sukacita, merindukan yang namanya kabar yang bisa membebaskan mereka dari keadaan mereka yang sangat sulit itu. Belum lagi kalau kita melihat ya, kalau di bulan 12 biasanya musim salju ya Pak ya. Musim salju ya, kalau di sana ya, antara musim dingin. Jadi saudara, ketika mereka di tengah malam menjaga domba itu sangat dingin, pasti mereka mengharapkan yang namanya penghangatan kan, yang bisa menghangatkan hati mereka, hidup mereka, diri mereka. Sehingga ketika ada kabar sukacita dari malaikat ini, mereka memang sangat takut. Tapi ketika ada kabar sukacita mengatakan, bagimu telah lahir juru selamat di kota Daud, hari ini juga kamu akan menjumpai dia. Hati mereka yang dingin, hati mereka yang tidak ada pengharapan, hati mereka yang memang sudah putus asa, yang memang begini keadaan saya, dibangkitkan punya harapan baru. Karena kenapa? Yesus telah datang ke dalam dunia. Ada kabar sukacita bahwa dia adalah juru selamat Tuhan, telah lahir di kota Daud. Itu yang mereka nanti-nantikan, itu yang mereka harapkan. Walaupun mereka bukan orang-orang yang ahli di bidang agama, tapi pasti mereka pernah mendengar itu, bahwa ada Mesias yang akan datang ke dalam dunia. Dan ketika mendengar kabar itu, hati mereka kembali menjadi berkobar, semangat mereka kembali bangkit. Mereka punya harapan, walaupun bukan harapan secara fisik, tetapi itu harapan kekekalan itu mereka rasakan, mereka alami.
Saudara, itu juga yang harusnya menjadi kerinduan kita. Ketika kita menyambut Natal, ketika kita merayakan Natal, harusnya kerinduan kita bukan responnya. Harusnya kerinduan kita bukan acara yang mewah, tetapi kerinduan kita dalam menyambut sang Raja itu dengan hati yang betul-betul siap. Saudara, kita ini tidak layak menyambut Tuhan. Saudara, mungkin secara status sosial kita mungkin orang-orang hebat. Mungkin ada keturunan raja, ada keturunan orang-orang berduit, ataupun ada di antara kita orang-orang kaya. Tapi saudara, kalau saudara ada hari ini, itu artinya Tuhan melayakkan saudara untuk menyambut Tuhan itu. Di zaman Tuhan ketika Yesus lahir, orang-orang kaya bukan itu yang pertama menyambut Tuhan, tapi yang Tuhan layakkan adalah seorang gembala. Maka Tuhan menginginkan kita juga dalam mempersiapkan hati kita seperti hati seorang gembala yang betul-betul kita persiapkan menyambut Tuhan. Bukan menyambut dengan mempersiapkan acara yang mewah, dekorasi yang mewah. Harusnya kesadaran ini yang ada dalam hati kita. Yang artinya gembala yang tidak dipandang di dalam status sosial. Ini juga sama dengan status kita sebagai orang berdosa yang tidak ada apa-apanya, saudara. Status kita yang hanya binasa sebenarnya, yang hanya debu yang dibuang ke dalam api neraka. Tapi dia datang untuk membebaskan kita. Maka Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk orang yang sehat, bukan untuk orang yang benar, tapi aku datang untuk orang yang sakit, yaitu orang berdosa. Dan orang berdosa itu adalah saya dan saudara. Kita butuh pemulihan daripada Tuhan. Makanya Tuhan datang ke dalam dunia untuk kita. Saudara, mereka rindu akan kebenaran Tuhan. Mereka rindu untuk hidup di dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Itu yang terjadi di dalam kehidupan para gembala. Mereka merindukan bahwa Mesias yang telah dinubuatkan itu datang dalam hidup mereka untuk memulihkan mereka yang lagi tertindas pada waktu itu. Dan ketika kabar sukacita tentang Yesus telah lahir disampaikan kepada mereka, mereka tahu iman mereka timbul, bahwa mereka punya harapan baru, bahwa mereka mendapatkan kebebasan itu karena kenapa? Yang datang itu adalah Raja di atas segala raja. Harusnya itu juga yang menjadi kerinduan kita, saudara-saudara. Yang menjadi kerinduan kita, harusnya kita merindukan kebenaran Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan kita. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup, itu masuk di dalam hati kita, dalam hidup kita, membimbing setiap hati kita, membimbing setiap kita untuk hidup di dalam kebenaran. Dan kita mau taat kepada firman Tuhan. Sama seperti para gembala ketika mengatakan, hari ini telah lahir bagi juru selamat di kota Daud, kamu akan menjumpai dia, ya, seorang bayi yang diberikan di dalam palungan. Dan mereka pergi tanpa harus berpikir dulu teologinya apa ini, tanpa harus berpikir dulu emas apa atau berlian apa yang kita persiapkan, tanpa berpikir dulu pakaian apa yang harus kita bawa, yang harus kita pakai. Tetapi dalam keadaan, mungkin dalam keadaan bau, dalam keadaan kotor, mereka datang kepada Tuhan. Karena itu yang diharapkan Tuhan, itu yang Tuhan inginkan. Itu hati yang siap untuk datang kepada Tuhan, tanpa dihalangi oleh hal-hal lain yang bersifatnya hanya materi semata. Mereka rindu datang kepada Tuhan. Ya. Karena kenapa? Mereka tahu di situ ada pemulihan. Saudara, ketika Yesus datang sebagai manusia, dia lahir di kandang domba. Ya. Dia lahir di kandang domba, dan di dalam jurnal Yahudi, ya, jurnal Yahudi dia lahir itu di Bethlehem, di mana di situ juga dekat dengan gembala-gembala dan gembala-gembala yang menjaga domba ini. Menurut beberapa penafsiran, bahwa mereka ini adalah penjaga domba-domba yang dipersiapkan untuk baik Allah.
Artinya apa? Bahwa kelahiran Kristus lahir di kandang domba bukan secara kebetulan saudara-saudara, tetapi itu memang sudah dipersiapkan, dirancang oleh Tuhan untuk menggenapkan nubuat bahwa dia adalah anak domba Allah yang harus mati bagi dunia. Dia adalah Tuhan yang harus mati untuk menebus kita. Oleh karena itu saudara-saudara, kalau Yesus datang di tempat yang sederhana itu untuk menyatakan kasihnya kepada kita, maka hal kemewahan apa yang kita banggakan, yang harus kita persiapkan untuk menyambut Tuhan? Tuhan tidak membutuhkan kemewahan. Tuhan tidak membutuhkan euforia. Tapi Tuhan membutuhkan hatimu dan hatiku untuk menyambut Dia Sang Raja Damai itu. Maukah kita mempersiapkan hati kita, mengosongkan hati kita tanpa dihalangi oleh apapun untuk menyambut Dia? Maukah hati kita memiliki kerinduan untuk datang kepada Tuhan? Maukah hati kita tunduk untuk mau diarahkan oleh Tuhan? Maukah hati kita menerima Dia dengan penuh persiapan bahwa seluruh hidupku adalah milik Tuhan? Tuhan tidak membutuhkan uangmu, Tuhan tidak membutuhkan jabatanmu, Tuhan tidak membutuhkan apapun materi yang engkau miliki, kepintaranmu, ilmumu, tapi Tuhan membutuhkan hatimu yang benar-benar kosong untuk Dia tempati dan diam di dalam hatimu dan hatiku. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa.